Baik baik, silakan. Oke, baik. Hmm. Ya. Woi, luar biasa ya. Tahun 2000 ya. Saya masih saya 2000 itu baru masih SD kayaknya saya, Bu. SD kelas 3 kalau nggak salah. Saya SD lulus SD itu 2001 apa ya? 2001 kalau tidak salah. 2000 2000 ya. Ya Allah. Saya baru lulus SD itu. Bagus ya, luar biasa Ibu dia, Marlin. Ya. Oh ya, alhamdulillah. Ya, terima kasih Bapak Ibu, biar kita efektif ya. Ya, efektif waktunya dan efektif pada pembelajarannya ya. Baik. Nah, yang pertama Bapak Ibu ya, di pertemuan kali ini kita tentang nilai-nilai, mempelajari tentang pembelajaran ya, nilai-nilai kebinekaan ya Bapak Ibu ya. Kebinekaan ini tentu akan menjadi manfaat buat kita bersama, bahkan menjadi lebih baik Bapak Ibu ya ke depannya, agar menjadi contoh kepribadian kita dan memberikan efek kepada seluruh guru-guru ya yang ada di Nusantara ini ya. Tadi dari Papua sampai Jakarta di sini mudah-mudahan sehat semuanya ya, mudah-mudahan sehat ya. Baik, oke. Di sini nanti kita akan mempelajari juga ada benda-benda ya, tapi tetap sama-sama ya. Ini adalah nilai konsepnya ya dari Bhinneka Tunggal Ika ya. Oke, next Pak, Pak John. Nah, Bapak Ibu, ini alur materinya Bapak Ibu ya. Ini ada kebinekaan global, di mana kebinekaan global ini tentu saja nanti akan kita pelajari ya. Nah, tentang mengapa toleransi itu penting ya. Terus nanti ada toleransi dan kolaborasi dengan orang yang berbeda. Terus kemudian praktik baiknya toleransi seperti apa di berbagai negara ya. Terus kemudian akibatnya kalau tidak melakukan toleransi ya, atau membuat hal-hal yang berbuat intoleransi ya, atau hal-hal yang merusak toleransi ya. Terus kemudian ada kebinekaan nasional. Nah, kebinekaan nasional ini nanti kita akan memahami konsep dasar, terus kemudian realitas Indonesia yang beragam, tradisi dan praktik ya, dari toleransi di Indonesia ya. Ini menjadi contoh ya, menjadi pionir. Nanti akan kita cek ya, Indonesia bagian mana atau Indonesia daerah mana, mudah-mudahan nanti ada ya. Terus kemudian konsep moderasi beragama ya. Moderasi beragama, saling menyayangi, saling menghormati,
kita, satu negara, satu bangsa ya, satu perkenalan, mudah-mudahan nanti bisa saling, memahami juga. Nah, terus kemudian mulai diri ini kita juga nanti akan memahami tentang, kebinekaan dalam skala personal ya. Jadi mulai dari diri kita ini, mudah-mudahan dari masing-masing personal, seperti yang tadi perkenalan ya, memahami identitas, kita harus, yang paling utama adalah menghapus prasangka, Bapak Ibu ya. Prasangka yang negatif kita hapus dari pikiran kita, dari perkataan kita, dari ingatan kita, mulailah kita saling menghargai ya. Hilangkan, hal-hal negatif dari pikiran kita, itu adalah, hal yang positif yang baik ya. Dan itu harus dimulai dari diri kita Bapak Ibu ya. Terus kemudian, kebinekaan dalam skala sekolah. Nah, kalau di sekolah Bapak Ibu tentu sudah banyak memahami, banyak pengalamannya ya. Di sini nanti kita akan juga menambahkan ya khasanah keilmuan dengan membangun budaya yang damai ya. Dengan budaya yang damai ini tentu kita akan menjadi, jiwa atau mungkin tokoh-tokoh dari sekolah yang bisa mendamaikan suasana dari para murid-murid kita, para anak didik kita, bahkan sampai ke orang tuanya, wali muridnya ya. Terus kemudian pendekatan dan praktiknya yang baik dari kebinekaan ini mudah-mudahan nanti bisa, memberikan makna ya. Dan selanjutnya menjadi sekolah yang damai, Bapak Ibu, ini menjadi sekolah yang damai ini, nanti akan kita pelajari dengan, berbagai bentuk konsepnya dari sekolah yang damai seperti apa saja, terus kemudian mengenali, beragam tantangannya. Nah, tantangannya apa saja dan ini adalah, harus kita pelajari semuanya, mudah-mudahan nanti kita memiliki makna yang luar biasa Bapak Ibu ya. Baik, selanjutnya Pak John. Nah, baik. Nah, ini alur permateri ya. Jadi yang pertama adalah mulai dari diri Bapak Ibu ya. Mulai dari diri, pertanyaan pemantik ya. Terus kemudian ada aktivitasnya, ini mengajak, terus kemudian mengajak, bermain juga ya. Ada refleksi, terus kemudian ada konsepnya ya, menyarikan, eee dan melihat refleksi poin-poinnya apa saja. Terus kemudian memperkuat ya, memperkuat fakta, teori, dan datanya, konsepnya. Serta aplikasinya ini ternyata ada aplikasi juga ya, tantangan dan misi untuk menerapkan konsep dalam kehidupan nyata. Oke, next Pak John. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ya, topik pertama. Di sini topik pertama itu ada, dunia yang berwarna ya. Dunia yang berwarna ini Bapak Ibu ya, sudah jelas ya, sangat luar biasa, di mana, tujuan pencapaian pembelajarannya yang pertama di sini adalah, eee, sebentar, next Pak Jun. Nah ya, di mana, targetnya nanti adalah CP-nya ya. CP sekarang Bapak Ibu, di SD sudah berubah Bapak Ibu ya, sudah ada undang-undang terbaru CP-nya. Jadi bukan menggunakan CP yang terbaru yang terlama lagi, tapi sudah ada, CP yang terbaru. Dan, salah satunya mungkin kalau di, sini pembelajaran global adalah salah satunya tentang ini dan ini baru diedit, baru 3 hari Bapak Ibu oleh, pusat ya, karena ini materinya dari pusat. Jadi setelah mempelajari topik satu ini tentang kebinekaan global, peserta diharapkan yang pertama bisa memahami konsep-konsep ya, kunci dari realitas keberagaman, terus bisa, mampu menganalisis macam-macam kerentanan serta implikasi keberagaman ya, bahkan bisa mampu mempraktikannya ya, dalam, pendekatan yang beragam juga ya. Oke next Pak John. Nah selanjutnya, mulai dari diri Bapak Ibu ya, ini sebagai pertanyaan pemantik, apa jadinya jika dunia ini seragam? Satu warna ya, warnanya putih semuanya, bajunya juga warna putih semuanya ya, kayak di film-film gitu. Terus warna rambut semuanya juga hitam semuanya, putih semuanya kan, seragamkan gitu ya. Mukanya juga sama juga, mukanya sama juga, warna kulit juga sama juga gitu ya. Ini kalau diseragamkan semuanya dari semua sisi, semua perspektif pasti kan akan membingungkan juga. Ini namanya siapa gitu ya, ciri khasnya apa gitu kan, karakternya bagaimana, itu kan nggak akan terlihat. Tapi kalau misalkan dengan, apa namanya, bahasa, budaya, warna kulit, pakaian, terus kemudian budaya, kehidupan, pendidikan dan lain sebagainya gitu ya, kebiasaan.
kelahiran sampai, dewasa seperti apa gitu ya, memiliki keluarga, di mana tempat tinggalnya, maka ini akan menjadikan beragam ya. Dan inilah yang dinamakan, karunia Tuhan ya. Inilah keistimewaan Bapak Ibu, inilah keistimewaan kita, maka kita harus bersyukur, harus kita, nikmati ya. Dan supaya kita nikmatnya ke depan lebih baik lagi adalah dengan menjalankan sesuai dengan kemampuan kita, sesuai profesionalisme kita, sesuai dengan tupoksi kita Bapak Ibu ya. Nah, tentu saja ya Bapak Ibu juga, misalkan kalau misalkan di sini pertanyaannya, menurut Anda, apakah dunia saat ini damai-damai saja? Kalau misalkan dianggap damai sih tidak juga ya, karena ada perang di Ukraina dan Rusia ya. Dan Amerika juga masih gencar-gencaran perang membantu Israel kepada Palestina, terus kemudian perang di, Vietnam ya, terus kemudian ada kekerasan di India juga, Pakistan dan lain sebagainya, ada bencana dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu, mungkin, apa namanya, takdir ya, takdir. Jadi mudah-mudahan kita kalau di Indonesia damai-damai saja ya, kalau di Indonesia ya. Mudah-mudahan aman, tentram gitu ya. Papua mudah-mudahan juga bisa bersahabat ya, para KKB dan sebagainya, semua mudah-mudahan bisa kita rangkul bersama, bisa menjadi saudara lagi gitu ya. Tidak ada pertikaian, tidak ada tembak-menembak lagi ya. Aman damai, terus kemudian di Jakarta juga yang lagi banyak kemarin-kemarin demo ya, mudah-mudahan aman, tentram lagi ya. Tidak ada demonstrasi besar-besaran dan tidak mengganggu segi, pekerja, terus kemudian pendidikan, anak sekolah dan sebagainya ya, semuanya aman, tentram, damai. Amin ya rabbal alamin ya. Baik, oke, next Pak John. Nah, baik Bapak Ibu, aktivitasnya ya ini secara singkat, memang, sejak dulu Bapak Ibu ya, eee, manusia sering bermigrasi ya. Jadi ini sejak, dari zaman dulu ternyata migrasi itu sudah, sering berlangsung ya. Mengapa sering adanya migrasi? Tujuannya memang untuk mencari kehidupan yang lebih baik Bapak Ibu ya. Seperti Bapak Ibu ya, yang dari tadi dari mana ya, Ibu Marlin, terus kemudian Ibu Helen ya, dan ibu bapak yang lainnya, itu kan, rumahnya dari mana ternyata migrasi ke sana, migrasi ke sini gitu, termasuk Pak John juga ya, kelahiran bukan di Papua tapi ternyata, dimigrasikan ke sana bertugas ya. Itu jihad dalam Islam ya, jihad fisabilillah. Kalau misalkan dalam, kenasionalannya itu adalah menjadi pahlawan negara gitu, bahasa singkatnya ya, menjadi pahlawan negara. Nah, pahlawan negara ini Bapak Ibu, bukan berarti kita menjadi, menguras tenaga sampai menguras, sampai apa ya, harta habis dan lain sebagainya gitu ya. Jadi dengan adanya pengurasan, mengikuti acara seperti ini juga adalah salah satu membentuk, kita menjadi, pahlawan negara ya, termasuknya guru-guru negara ini Bapak Ibu ya. Semuanya yang baik di yayasan ataupun negeri, semuanya adalah guru-guru negara. Karena apa? Mempelajari kebinekaan, global, itu salah satu mempelajari kebinekaan yang ada di Indonesia juga, ya. Ya, oke, next Pak John. Ini contoh petanya Bapak Ibu ya, bermigrasinya ke mana-mana ini. Kalau dalam migrasi Bapak Ibu pernah ke luar negeri? Ada yang pernah ke luar negeri? Siapa? Ya, jalan-jalan walaupun jalan-jalan sebentar itu. Ada yang sudah pernah ke luar negeri? Oh, ke Thailand. Nah, oke, baik, mudah-mudahan ya lancar. Baik, kalau saya dulu pernah iya betul, saya ke Thailand juga pernah, ke Singapura, ke Malaysia, ke Jepang, paling jauh ke Jepang, baru ke Jepang Bapak Ibu ya. Korea, apa namanya, Korea Selatan Bapak Ibu, Korea Utara saya tidak tidak bisa ya. Susah sekali ke Korea Selatan, ke Korea Utara ya. Ke Jepang, apa namanya, ke Hiroshima saya pernah, sampai ke Hiroshima. Iya, oke, baik, terima kasih. Nah, selanjutnya, aktivitas ya. Aktivitasnya di sini selama berabad-abad, manusia dari berbagai ras dan bangsa hidup berdampingan, dengan cara yang, damai ya. Mengapa? Karena sudah diajarkan ya, sejak Nabi Adam, sejak, manusia pertama Nabi Adam itu mengajarkan kepada kita supaya, hidup dengan damai ya, dengan berkeluarga, dengan hidupnya, berdampingan ya. Maka, jangan sampai terjadinya perpecahan ya.
Maka dunia ini kalau misalkan aktivitasnya, damai, tentu saja nanti akan bertambah juga adab dan peradabannya juga, menjadi, lebih luas, lebih bagus ya. Ada yang mengatakan adalah peradaban saat ini adalah peradaban yang terbaik ya, peradaban yang paling masyhur, peradaban yang paling maju di antara dunia dari zaman dulu sampai zaman sekarang, itu sudah sangat, luas sekali, sangat bagus sekali dan disinilah apa namanya, damai terus nyaman, dia terciptalah, satu peradaban yang, luar biasa gitu ya, peradabannya. Oke, next, Pak. Dan alhamdulillah juga ya, bersyukur juga ternyata Indonesia sudah dikatakan negara maju, Bapak Ibu. Ya, baru kemarin, mungkin di pertengahan tahun ya, Amerika ya yang mengatakan Indonesia sudah menjadi negara maju ya, begitu. Karena yang menentukan negara maju atau tidak maju itu adalah Amerika, Bapak Ibu ternyata. Karena dia adalah leadership dari dunia ya, salah satunya itu. Nah, terus kemudian, aktivitas Bapak Ibu, di aktivitas ini ya, pemimpin negara dan kelompok yang anti, pendatang ya, mereka menginginkan negara mereka dihuni oleh ras atau suku bangsa asli saja ya. Jadi, ada salah satu keinginannya ingin, warga negara asli saja, warga negara asing, warga negara kalau di kita kan asli, aseng, asing gitu kan ada 3 ya, asli, aseng, asing gitu kan. Itu katanya nggak boleh katanya gitu, harus asli aja semuanya gitu. Nah, padahal apa, kita sudah global gitu. Bahkan kalau kata, menteri apa, pembicara dari SBY itu dulu namanya, apa namanya sih, siapa namanya lupa saya. Itu mengatakan katanya, orang-orang keturunan Indonesia itu di luar negeri banyak, salah satu organisasi ya, dari kebinekaan itu dengan, nama salah satunya, apa namanya ya, saya juga lupa. Nah, mudah-mudahan nanti kalau ingat saya ceritakan lagi ya. Nah, dia memberikan, asumsi bahwa dengan adanya perkumpulan dari keturunan-keturunan Indonesia itu ternyata aktivitasnya semakin banyak dan ini membuat investasi, membuat, kerjasama antar negara, terus kemudian membuat aktivitas, orang-orang Indonesia dengan luar negeri itu semakin luas ya. Apalagi, dengan bahasa-bahasa dan ciri khas gitu, "Saya keturunan dari sini, keluarga saya yang dari sana, dari situ," dan lain sebagainya. Ini akan menjadi prioritas negara Indonesia. Maka mudah-mudahan di kita jangan ada yang, berpikir, "Wah ini, keturunan itu ya," gitu ya. Jangan ada yang, berprasangka buruk ya. Kita sampaikanlah dengan pemikiran yang baik, prasangka yang, positif, yang baik ya. Kita munculkan dengan hal-hal yang positif. Nah, selanjutnya kita, harus melihat juga Bapak Ibu ya, dalam segi refleksi ini ya, jangan sampai kita sebagai warga negara tidak bisa merefleksi ya. Maka untuk itu mari kita merefleksi secara, mulai dari diri ya, refleksinya ini. Kalau misalkan dilihat dari salah satu ya, yang pertama adalah bagaimana jadinya jika manusia di dunia, ini ya, hanya boleh tinggal di, tempat asalnya saja ya, tidak boleh ada migrasi. Ini, bayangkan diri kita, mulai dari diri ini, tidak boleh, keluar dari, apa namanya ya, dari desa kita, ya, dari rumah saja gitu, tidak boleh keluar dari rumah saja itu yang paling kecil ya. Tidak boleh keluar rumah, harus di rumah saja gitu. Itu kan mendapatkan apa ya, imajinasinya kurang berkembang, terus kemudian ada kevakuman dari pemikiran, pemakuman dari, aktivitas, ya olahraga nggak bisa gitu dan lain sebagainya, keluar rumah. Ya bahkan beraktivitas membeli bahan makanan dan lain sebagainya pasti membutuhkan. Nah ini salah satunya migrasi, kalau tidak boleh migrasi. Terus kemudian, apa jadinya juga ya, kalau misalkan, ada yang penduduk asli ya, terus kemudian lahir di tempat itu juga, tetapi tidak boleh, pergi ke tempat yang lain juga, nggak boleh ya. Ini akan menjadi efek yang, kurang baik ya. Maka untuk itu mudah-mudahan nanti refleksi ini kita akan berbagi ya. Sebetulnya tentang refleksi ini adalah salah satu untuk mengintrospeksi diri kita ya, mengintrospeksi dari kebinekaan ini. Jangan sampai kita, melihat hal yang negatifnya begitu ya. Terus kemudian, jika Anda adalah seorang yang mewakili wewenang,
apa kebijakan yang Anda tentang ini ya. Terus kemudian bagaimana agar manusia bisa hidup berdampingan dengan damai. Nah, ini adalah salah satu pertanyaan yang pemantik yang untuk meresolusi ya, sekaligus mempertanyakan, terus kemudian wewenang juga sikap kita dan lain sebagainya, jika melihat hal-hal yang kurang damai. Nah, bagaimana sikap seorang guru untuk mendamaikan, solusinya resolusi konflik ya, kalau kalau di sini adalah meresolusi konflik yang ada di masyarakat ya. Oke, next Pak Jun. Mudah-mudahan nanti Anda ya terlengkapkan. Nah, selanjutnya, kita satu kesatuan yang berbeda, Bapak Ibu. Nah, satu kesatuan yang berbeda ini, konsepnya adalah dengan alat tes DNA, kita akan sadar ya, bahwa ternyata di darah kita ada unsur beragam bangsa. Video ini, di bawah ini ya, menyadarkan kita bahwa tidak ada ras yang 100% murni ya. Jadi semuanya itu adalah gabungan dari berbagai bangsa. Pada akhirnya kita akan terhubung pada sumber yang sama. Nah, ini buktinya ada di video ini. Pak John bisa diklik Pak John. Mungkin kita secara singkat saja ya. Link videonya. Nah, itu yang ada logonya. Bukan diklik saja Pak. Naik sebelumnya. Link ininya, gambar videonya diklik. Nah, ya, klik. Nah, biar muter. Iya. Nah, oke, kita lihat dulu Pak Jun, apakah ada pribumi atau orang asli Indonesia? Ternyata wajahnya juga berbeda-beda Bapak Ibu ya. Mari buktikan lewat tes DNA. Nah, Bapak Ibu ya. Nah, ini DNA ya. Sudah ada yaitu molekul ya, itu ternyata berbeda-beda dari generasi ke generasi berikutnya membawa jejak sejarah manusia. Ternyata persentase gen Timur Tengah saya hanya 3,4%. Nah, ini Najwa Shihab ya. Bahkan gen Asia Timur Tiongkok lebih besar 4,19%. Nah, ada 1,8% dari DNA saya itu adalah etnis Mesoamerika dan Andean. Wah, saya kira saya Melayu. Lucu juga ternyata ada Vietnam juga begitu katanya. Mungkin karena itu saya suka masakan Vietnam. Oh, gitu ya. Ajeng Zia pernah menjadi relawan dalam program ya asal usul orang Indonesia yang menyusur leluhur dengan DNA ya manusia masa kini. Nah, salah satunya ini ya. Jadi ternyata Najwa Shihab pun ternyata bukan keturunan asli Indonesia gitu ya, dari Amerika dan lain sebagainya juga ada itu keturunannya. Oke, terima kasih. Itu secara singkat videonya. Next Pak John. Oke ya, itu bukti Bapak Ibu ya. Itu bukti ya. Nah, selanjutnya yang kedua, konsep ya. Bisakah Anda mengucapkan terima kasih, permisi, dan minta maaf dalam ragam bahasa dunia ya. Jadi 3 kata ini terima kasih, permisi, dan minta maaf itu adalah ciri khas yang baik Bapak Ibu dari Indonesia ya. Dan bahkan dunia pun menginginkan itu ya. Bahkan dunia pun menginginkan untuk bisa menerapkan hal seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua ini ada ragam manusia, ragam bangsa, dan ragam bahasa. Nah, Bapak Ibu, ragam bahasa, Bapak Ibu bisa lihat ternyata di bahasa ini adalah dengan sebuah simbol atau gestur ya. Jadi bahasa ini dimunculkan dengan sebuah simbol atau gestur bisa memiliki makna yang berbeda. Ya, huruf itu tangannya gambar oke ya kan? Oke kayak gini. Itu adalah salah satu gestur ya atau mungkin simbol ya, simbol yang mengatakan oke, kata Amerika oke. Nah, kalau Brazil beda lagi. Oke itu tanda seperti ini adalah hinaan Bapak Ibu. Ya, beda lagi kalau di Brazil. Nah, kalau di Inggris itu sama juga oke ya, kayak gini gitu, oke ya. Terus kalau di Rusia artinya apa? Kosong Bapak Ibu. Ya. Kalau di Rusia itu katanya, "Wah, apa itu kosong?" katanya gitu. Artinya nol ya. Terus kalau di Jepang, nah kalau di Jepang kayak gini artinya apa? Uang. Nah, wah, money katanya. Wah, enak banget kalau kayak gini ke Jepang gitu ya. Kita
minta uang gitu ya, gini, minta uang. Nah, itu nanti dikasih ke Jepang ya. Oke, nah selanjutnya, ini di 7,7 miliar ya, kurang lebih, keanekaragaman manusia menghuni dunia yang indah ini. Nah, 7,7 miliar. Apalagi sudah di ini mohon maaf Bapak Ibu ya, harusnya kurang dari 7 miliar ya. Karena Pak, kemarin terkena pandemi ya, pandemi COVID-19 itu berkurangnya beberapa miliar juga sebetulnya. Jadi mungkin bisa 6 miliar ataukah mungkin bisa di bawah 7 ya, pokoknya perkiraan itu ya, di bawah 7 miliar ya. Karena sudah terkena Covid, jadi banyak sekali ratusan bahkan jutaan miliaran manusia yang sudah meninggal ya. Terus kemudian 5 benua ya. Ini sangat luar biasa 5 benua ini Bapak Ibu ya, negara yang ada di dunia ini. Terus kemudian bahasa Bapak Ibu, bahasa di dunia ini bahasanya sangat etnik dan nasional, digunakan bercakap-cakap oleh penduduk dunia. Ini ada 6.500 bahasa Bapak Ibu, tingkat dunia, sedunia ya. Kalau di Indonesia nanti akan kita cek ya, bahasanya ada berapa, sekitar ada 700-an ya. 700-an bahasa yang ada di Indonesia. Terus kemudian agama dan kepercayaan yang dipeluk oleh manusia, seluruh dunia ini ternyata agama saja Bapak Ibu dan kepercayaan ya, atau mungkin di Indonesia itu sama ya seperti kepercayaan-kepercayaan ya dari zaman dulu sampai zaman sekarang, animisme, dinamisme ataupun apapun itu sebanyak 4.200 ya, bukan 42.000, 4.200 kurang lebih ya. Wah, ini sangat banyak sekali Bapak Ibu. Jadi bahasa dengan penuturan terbanyak bahkan di dunia itu adalah dari Inggris ya, Inggris. Terus kemudian bahasa-bahasa, kalau misalkan Bapak Ibu bisa bahasa Cina ya atau Mandarin, boleh tuh, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, terus kemudian bahasa-bahasa yang lain, boleh silakan Bapak Ibu ya. Nah, oke, next Pak Zun. Nah, Bapak Ibu, konsep yang ketiga di sini adalah keragaman pemikiran, pemandangan, dan pergaulan akan memperkaya cara kita dalam berpikir dan bijak dalam bertindak. Mengapa 3 kata ini menjadi hal yang kompeten? Kalau tadi kan bisa mengucapkan kata maaf, permisi, dan minta tolong ya. Nah, kalau sekarang adalah 3 katanya dalam peragaman itu adalah supaya kita meningkat kecerdasannya adalah dengan cara pemikiran, pemandangan, atau pandangan ya, analisis ya. Pemikiran, terus analisis, dan pergaulan. Nah, Bapak Ibu dengan adanya seperti ini sudah tentu bergaul ini ya, bergaul secara online. Jadi ini adalah salah satu meningkatkan kecerdasan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di sekolah pun ya, untuk meningkatkan kecerdasan gunakan 3 teori ini. Supaya bisa berpikir, dia bisa berbicara, analisisnya bagaimana, mengeluarkan pendapatnya, dan diajak bergaul oleh Bapak Ibu. Jangan sampai ada siswa SD, dia hanya di satu tempat saja duduk gitu, malu-malu dan sebagainya. Itu harus kita rangkul Bapak Ibu. Harus kita rangkul, kita bujuk jadi satu, terus kemudian obrolkan, bikin cerita, bikin kelompok dengan bersama-sama. Nah, terus kemudian orang yang bisa memahami keberagaman budaya akan lebih menghargai dan berempati terhadap kebudayaan orang lain. Nah, ini sudah sangat jelas Bapak Ibu ya. Memahami keberagaman akan lebih menghargai ya. Nah, dengan adanya menghargai tentu dan mengharapkan ke depannya nanti kita akan juga berempati ya. Jangan sampai terciptanya ada sebuah antipati. Antipati itu adalah lawannya dari empati, maka bukannya kita simpati ya, wah ini salut gitu ya ibaratnya, wah kagum gitu ya kepada orang itu, karena berbuat baik bagaimana gitu. Jangan sampai berubah menjadi antipati, wah ternyata saya kecewa begini 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 gitu. Nah, itu jangan sampai seperti itu hilangkan seperti itu. Setiap orang itu memiliki kelemahan Bapak Ibu, memiliki keburukan atau memiliki hal-hal yang kurang baik. Maka untuk itu kita hilangkan prasangka-prasangka seperti itu. Kita munculkan dengan cara empati kita menghargai orang lain gitu, kita munculkan secara bersama-sama. Oke, next Pak John. Ya.
Baik Bapak Ibu. Nanti kalau misalkan, jam 12 nanti kita break-nya Bapak Ibu ya. Kalau sekarang masih lanjut dulu. Baik Bapak Ibu, konsep ketiga masih di kecerdasan ya, meningkatkan kecerdasan. Ini, 3C-nya, poin 3C-nya adalah orang yang hidup seragam dan pengalaman terbatas, cenderung memiliki pikiran dan pandangan yang terbatas. Nah, ini Bapak Ibu, jadi pengalaman Bapak Ibu kan sudah banyak ya. Yang belum banyak itu kan masih siswa-siswi ya. Nah, supaya Bapak Ibu arahkan dia tidak seragam ya dan pengalamannya tidak satu tempat, maka Bapak Ibu harus bisa mengarahkan pengalaman serta experience atau pengalaman dari siswa-siswi ini diarahkan kepada pengalaman-pengalaman yang real ya. Kalau misalkan di sekolah Bapak Ibu ada taman, ada tempat pemancingan, ada tempat kolam, ada tempat belajar perpus, ajaklah ke sana ya. Ada berkendaraan gitu, ajaklah mereka ya. Dengan jalan-jalan, dengan belajar di luar kelas itu akan berubah, akan berubah pembelajarannya. Oke, next, lanjut. Nah ini kalau kita nonton video agak lama lagi. Oke, baik, kita next ya. Nah, selanjutnya yang keempat, di kerentanan. Nah, di konsepnya ini kerentanan Bapak Ibu ya. Ini berdasarkan hasil studi di Universitas Wilford ya. Di sini separuh responden di banyak negara Eropa merasa terancam oleh pendatang. Yaitu adalah salah satunya kaum migran. Grafik insiden ekstremisme itu semakin meningkat. Nah, lihat Bapak Ibu ya. Ini adalah salah satu tantangan dan hambatan di Eropa. Salah satunya grafik insiden ekstremisme ini Bapak Ibu, kalau kita lihat ya di gambar ini, itu asal muasalnya adalah salah satunya dari konsep apa ini ya? Sebentar. Biasanya sih kalau misalkan di Eropa adalah ini kelompok agama ya, yaitu ada geng atau mungkin kelompok hal-hal dari orang-orang luar negeri ya yang menetap kemudian menikah, bahkan ciptanya naturalisasi terus kemudian hal yang lain gitu ya. Dan itu merusak begitu ya, dianggap merusak oleh mereka sendiri. Padahal itu bukan merusak ya, tetapi ini adalah keberagaman negara ya. Keragaman antar luar dunia ya, bahkan tingkat dunia. Bahkan kalau misalkan di Eropa, di bagian negara Kanada, Bapak Ibu, Kanada, itu rata-rata semuanya adalah warga pendatang semua Kanada. Warga aslinya cuma 1% apa berapa persen gitu ya, warga Kanada asli. Itu semuanya adalah 90% itu pendatang semuanya. Dan ternyata pendatang itu dipengaruhinya adalah karena ingin mencari kehidupan yang lebih baik, seperti yang tadi ya, filosofisnya ke sana ya. Oke, begitu Pak John. Lanjut, ini kerentanannya. Ya, nanti faktor-faktor yang merentan apa saja. Ya, kalau misalkan di Kanada dan Eropa sih, mereka mengatakan katanya di Eropa, kalau dulu kan agamanya kecil ya, Islam ya, kecil Islamnya ya di sana. Sekarang sudah meningkat. Agama Islamnya semakin banyak, semakin luas ya. Dan itu mereka memusuhi katanya. Nah, itu salah satu kerentanan. Terus budaya juga, adat istiadat juga. Bahkan warna kulit Bapak Ibu. Warna kulit terus anti orang Cina juga. Eropa, Amerika bahkan kemarin itu anti orang Cina. Itu Eropa dan Amerika memiliki kerentanan di antara itu. Ini buktikan bahwa ternyata betul-betul ya mereka anti terhadap hal-hal seperti itu sangat-sangat